menyerupai. Benar sih itu. Oke, tapi kalau yang tadi kakak bilang tuh yang sosoknya menyerupai, dari mana tuh asalnya? Nah itu bener-bener dari dia kecil aku lihatnya. Tapi dia bentuknya, jadi dia nih seumuran, bentuknya dia ini seumuran waktu kamu sekitar 15 atau 14 tahun. Jadi perawakannya dia, bentukannya dia, dan umur yang aku kira-kira itu sekitar 14-15 tahunnya kamu. Dan dia masih sama kayak sekarang. Dari waktu kamu kecil dia sudah ada. Dari kecil tuh, dari kecil lahir? Ya, memang udah jadi temannya dia. Oh, tapi kamu sama sekali nggak pernah lihat ya? Enggak sih. Tapi kalau yang dua kenapa Kak nggak dibahas? Kurang baik aja gitu ya. Kalau yang dua itu kurang baik, tapi kalau yang satu itu emang kadang gini, bikin kamu ngerasa kadang kamu aman, tapi kadang bikin kamu jadi emosian. Emosi banget lagi. Ya, kamu gak stabil, kamu jadi gampang marah segala macam, itu karena pengaruhnya dia juga. Kalau menurut Kananta nih, yang harus dilakukan Anggi sekarang apa nih? Mendekatkan diri sama Tuhan, udah cuman itu. Dan bisa menguasai diri sendiri, karena kamu terlihat sekali kamu gampang dikontrol. Bahkan sama manusia aja kamu gampang banget. Apalagi makhluk gaib ya gitu. Di saat kamu kosong gitu, di saat kamu lagi bener-bener banyak ngerasa banyak pikiran, banyak masalah dan lain-lain, kamu tuh gampang banget dipengaruhin gitu. Kalau yang nggak sabar-sabar gitu ya sama kamu, itu pasti mikir kamu aneh. Iya, emang bener lagi. Iya, kamu aneh banget, kamu orang ya gitu. Sosok yang sekarang ini kan dia lagi ngeliatin aku terus nih. Si perempuan ini ngeliatin aku dari tadi di ruang make up itu. Kamu sempat lihat mata aku kan? Itu dia yang lagi ngeliat aku. Makanya kamu sempat nggak nyaman sama aku. Ya, sampai sekarang sih. Ya. Sampai sekarang dia pasti akan nggak nyaman sama aku karena emang apa ya? Belum ada yang ngomongin sosoknya dia ke Anggi. Lagi ngapain? Dia? Ya masih gerakannya masih sama. Dia selalu Berdiri, duduk? berdiri. Oh, Dia selalu pegang kepala belakangnya Anggi. Gak tahu kenapa. oke. Berarti cuman Kananta doang yang kasih tahu. Kalau yang ini, yang mirip aku sebenarnya dulu pernah waktu aku SMP mungkin Kak, ke foto. Jadi kayak aku ada dua gitu. Oh, pas di foto ada dua? Emang ada dua, cuma aku kira kayak, maksudnya tapi karena sosok yang mirip aku ini emang jarang dibahas Kak. Jarang banget dibahas, biasanya mostly orang, oh sosoknya di belakang kamu gini, tapi yang ini emang gak pernah dibahas. Karena ini yang justru yang paling pengaruh di dia tuh yang ini. Makanya dia nggak akan nyaman sama aku. Dari pertama juga kita ketemu pasti dia udah nggak mau deket sama aku. Karena yang belakangnya itu tahu aku pasti bakal bacanya yang dia gitu loh. Berarti kamu sebenarnya udah tahu itu yang belai-belai kamu? Enggak sih, dulu nggak tahu kalau dia sampai belai-belai, cuman tahu kalau banyak yang lihat aku tuh ada dua gitu Kak. Sama Cuma mirip. nggak pernah dibahas kayak misalnya kayak Kananta gini kan dibahas dia sampai ngebelai rambut aku atau sampai gesturnya aja mirip gitu, nggak tahu sampai segitunya. Bahkan kalau misalkan dia nggak suka sama situasi tertentu gitu ya, misalkan pertemananmu gitu yang dia nggak suka temanmu gitu, padahal kamu baik-baik aja tapi dia nggak suka sama energinya si teman kamu ini, kamu bisa dibuat jadi ngeselin buat teman kamu tanpa kamu sadarin ya. Jadi kamu bisa gampang banget punya masalah sama orang. Iya lagi. Ya, makanya itu harus pengendalian diri. Ya baliknya itu ke pengendalian diri kamu gitu. Karena kamu benar-benar dikendaliin sama dia. Tapi kalau muka gitu ya, maksudnya yang kayak gini nih kita kan lihat muka jelas itu nggak kelihatan dari tadi. Jadi dia tuh nunduk tapi matanya ke aku. Kak, kalau yang ini kan posisinya aku tapi lagi nggak di rumah nih Kak. Yang tulisan di tembok itu yang ketemu malah awalnya ART aku di rumah. Itu gimana? Nah, kalau yang ini bukan ini? Dia. Oh, bukan doi. Ada dua sosok makhluk yang tadi aku bilang, 3 sama dia. Yang 2 ini itu begitu. Jadi dia tuh emang bukan makhluk gaib biasa pada umumnya. Jadi dia emang dipergunakan untuk sesuatu. Itu yang kamu yang paham. Oh, jadi itu yang darah itu memang dari 2 makhluk tersebut? Yang aku lihat kalau untuk itu iya. Mungkin kamu bahas soal yang itu, dia semakin marah. Happy dong. Oh, happy. Happy dong dia. Perempuan cantik. Cantik aja sih. Cantik nggak cantik sih, gimana ya, Cak? Dari baunya ya, cantik. Tampilannya cantik, tapi mukanya
gak cantik beneran gitu loh ya. Dia perempuan rapi, baunya nggak enak. Kalau aku bilang ini mirip-mirip baunya tuh Danur gitu ya. Jadi berarti dia nih energinya nggak baik. Nggak banget. Jadi dia dipergunakan untuk sesuatu yang kurang baik. Penglaris, pemikat dan lain-lain. Gitu. Oke, wah tadi bener-bener kita udah bahas semua ya. Ada yang di luar Nurul tapi ternyata bisa dijawab sama Kak Nanta juga secara logika juga. Jadi kita juga sebagai penonton, sebagai pendengar juga kita harus pintar-pintar memilih juga. Dan thank you banget penjelasannya. Mungkin itu juga pelajaran buat kita yang nonton juga, dimana kita tuh juga bisa mengendalikan diri, terus juga nggak boleh ada yang kosong juga, karena di saat kita kosong itu banyak sekali makhluk-makhluk yang dengan mudahnya mempengaruhi kita, kontrol kita, menguasai, pokoknya jangan sampai. Dan yang paling penting kita sebagai umat beragama ya harus mendekatkan diri sama Tuhan lah, karena itu adalah satu-satunya jawaban untuk kita terhindar dari itu semua. Betul, setuju. Oke. Makasih juga Kak Anggi udah kesini dan juga udah cerita pengalamannya. Kak Nanta juga makasih ya. Makasih itu. Dan buat kalian nih yang mungkin punya cerita horor yang pengen banget diceritain, di sini aja kirimkan aja ceritanya ke dm@ucprime.official atau bisa juga kirimkan email ke dmuctv@gmail.com.